Selamat datang di Box to Box Futsal Show. Episode spesial karena di episode kali ini kita akan membahas perjalanan tim nasional Indonesia futsal yang akhirnya menjadi runner up Piala Asia. Bersama gue Tio Tomo dan di kanan gue ada Rossi Finza yang dari fase grup sampai final ada di stadion bareng Waldo juga. Tapi Waldo sombong ya. Waldo sombong. Waldo rated sudah tinggi. Dan ada dua pandit dan juga host futsal ternama di Indonesia saat ini yang tahu seluk-beluk dan tahu kayaknya itu pemain makan apa gue tahu deh kayaknya. Atau pemain ini kayak besok buang air besar di mana dia tahu nih ya kan. Nikah sama siapa tahu Reza? Tahu, nikahannya di mana dia tahu. Rumahnya gue rasa tahu alamatnya, tapi nggak mau di-share karena takut doxing. Iya, nggak boleh. Kita sambut Reza dan juga Labe. Thank you Bang. Bib, lu tahu koordinat rumah penjaga gawang kita? Awat Habibi. Dekat SMPN 9 Bekasi. Doxing anjir lu ya. Kalau bisa tahu lu? Ya tahu lah, dia kan emang bagus dari zaman SMP, SMA udah ketahuan kalau ngikutin. Gue SMP SMA futsal bagus gak masuk timnas. Kiper juga. Enggak, masalahnya Mas, jujur celeduk di saat lu kecuali lu anak Nunzik baru gue tahu. Atau anak UBL. Nunzik biasanya UBL tuh. Anak asuh Bang Cacing. Bang Cacing, hari Cacing. UBL karena lumayan rajin menggelar turnamen futsal buat anak-anak SMA. Betul. Itu buat gua, menjaring. Itu pertama kali kan gue kan pas SMA itu gue di Jakarta Barat ya, di 85 itu gue main bola, main basket juga. Karena apa? Karena izin keluar doang. Dispen kalau anak Jakarta. Cuma biar kelihatan keren. Wah keren nih atlet. Iya kan. Iya. Nah main futsal gue pertama kali melihat. Gue jadi kiper aja jadi melihat. Kenapa jadi kiper? Skill pas-pasan. Anak basket. Anak basketnya bukan skill pas-pasan. Anak basketnya. Ya tapi kan kerjaan gue kalau main bola kan tukang jagal. Gak mungkin jadi skillful ya kan. Jadi kiper. Nah itu pertama kali gue melihat lawan SMA dari Tangerang. Gue lupa SMA kayak jago deh. Abis itu kalau gak salah dia endingnya juara deh. Itu formasi dia bener muter mainnya. Oh ya, itu yang lama tuh, itu setup lama tuh. Sedangkan SMA gue sih ada pelatih. Sampai semifinal udah happy kita kan. Main yang penting zonal berantakan. Aku kebobolan 8. Di lapangan UBL tuh main. Lapangan UBL yang di belakang. Yes, kan? Tapi lo tuh ternyata kalau kita ngomongin tim nasional futsal Indonesia yang runner up, kita juga harus sadar juga bahwa grassroots futsal tuh udah ada dari tahun 2000-an. Betul. 2003 kalau nggak salah futsal Piala Asia yang pertama. 2002 kan itu 2002. Yang si Adi Yayan Tumena, Stanley Mamuaya ya kan, VV Venuta Barat. VV kaptennya kipernya almarhum Bang Listianto Raharjo. Itu di GBK kan Senayan ya? Istora kan? Istora. Itu pelatihnya siapa waktu itu? Astagfirullahaladzim gue lupa gitu. Bukan Robi Hartono. Iya. Robi. Iya Roberto nih. Iya, yakin. Coba cek dulu, gue cek dulu nih. Pelatih Timnas Futsal Indonesia pertama, ya kan? Oke, kita cek nih ya. Timnas Futsal Indonesia, pelatihnya. Jangan kaget. Enggak, coach 2005-an. Robi Hartono bener. Robi Hartono 2000 ini dia 2010 kan bukan Robi Hartono malah. Ada yang pertama gue liat di mana nih, pokoknya ada Robi Hartono 2010, Justinus Laksana 2011 sampai 2012, Coach Justin, Andri Irawan 2013-14, abis itu Dadang Iskandar 14-16, 17 itu Victor Hermans. Iya, Coach Victor Belanda. Iya, terus abis itu Kensuke 18-21, terus abis itu Muhammad Hamzadeh ya kan, terus Marcos Santos. Iya, sebentar doang, terakhir baru Hector Souto. Jangan kaget, pelatih 2002 siapa? Bapaknya pelatih Timnas U17. Oh, Sartono Anwar bener gue baru ingat. Iya. Sartono Anwar, gue lupa. Kayaknya bukan Robi. Iya benar. Sartono Anwar. Bapaknya ini siapa namanya? Nova Arianto. Makanya kalau ngomongin futsal itu enggak kenapa futsal bisa mengakar di anak-anak sekolah karena lapangan bola tuh susah untuk lapangan anak-anak negeri. Betul. Untuk anak negeri itu susah, kecuali kalian anak internasional. Anak global, anak JIS, ada tuh. Japan International, British Alizar punya ya. Ada lapangan bola di dalamnya. Cikal. Gue pas SD main di British International tiduran gue. Oh, sekolah lu tuh ya? Bukan kan gue Ciledug. Diajakin sparring sama British International School. Tiduran gitu di rumput karpet nih. Wah gila. Ini tuh ya dari Ciledug ke Bintaro Sektor 7. Deket. Betul. Sepatu mewah tetap kita bantai. Tapi ya kita ngomongin itu. Futsal tim nasional Indonesia kita masih sadar juga bahwa grassrootsnya emang udah mengakar. Tapi kalau kita ngelihat, ya misalnya gue mengalami, kita hampir semua anak SMA mengalami lah, lu pilih futsal atau basket, pilihannya gitu doang. Lapangan bola tuh ada, tapi lapangan gede ada, tapi nggak terlalu banyak karena
fasilitasnya kurang Memadai. memadai. Tapi gue nggak tahu ya, berbicara futsal. Sekarang turnamen SMP SMA semakin banyak kan? Banget. Iya. Nah, Reza dulu udah coba. Zak, menurut tuh makin banyak dan semakin tertata gak sih sekarang? Kalau di era gue SMA itu kan ada 2 brand minuman besar. Ya, betul. Saat itu yang memang punya nasional, kemudian diberangkatin misalnya ke Thailand, kemana. Kalau sekarang sih udah banyak banget. Mungkin ada 5 lah yang kompetisi SMA tuh ada nasionalnya. Ya walaupun menurut gue sebenarnya nasional ini nggak terlalu penting buat anak-anak SMA ya, karena yang penting kan dia main rutin di provinsinya masing-masing, di kotanya masing-masing, tapi exposure-nya akhirnya dapat dengan banyaknya kompetisi yang lebih mewah dan sekarang juga bahkan anak SMA udah main di Indonesia Arena gitu kan. Itu juga penting lah buat memunculkan mimpi-mimpi ke para pemain muda ini. Lu gimana, Bib? Kalau gua ngelihat dari SMA dulu ya, terutama gua melihat dari zaman gua juga sama kayak Reza, dulu nggak banyak, cuma 2 itu doang sih yang yang Reza maksud, gue paham. Dan sekarang mulai berkembang, nggak hanya 2 brand minuman itu yang menggelar atau mengarrange kompetisi futsal, tapi banyak sekali yang mengarrange kompetisi futsal. Dan menariknya kalau sekarang tuh selain exposure dapat, klub-klub juga langsung ngambil pemain mudanya tuh gampang banget. Dulu kan kayak pakai akademi ya, atau nyari di akademi AAV-nya tuh. Kalau sekarang lihat dari turnamen itu datang ke Indonesia Arena, lihat aja main partai final atau partai semifinal. Minimal tuh ada berarti 14 kali 4 ada sekitar 56 pemain. Bagus tuh di situ tuh. Lu Ros gimana? Buat scouting. Kalau lu ngelihat dari grassroots Indonesia, selalu kita masuk tim nasional Indonesia, mengapa sekarang bisa masuk final gitu? Kalau menurut gue sih lebih karena lebih terjangkau. Sebenarnya lebih terjangkau. Gue tahu futsal itu SMA sama kayak lo. SMA gue 2001. Tapi sebelum itu pangkalnya tuh udah ada indoor football sebenarnya. Kalau lo inget di 90-an itu udah mulai muncul lah indoor football, dan gue inget di SD gue itu yang lapangan basketnya itu dikasih gawang kecil buat main di situ tim bolanya. Kalau main bola benerannya gue harus nyewa lapangan komplek deket sekolah SD gue gitu. Jadi itu bikin semuanya terjangkau, dan ketika ada minatnya gitu ya, orang-orangnya yang main ini udah banyak nih gitu. Menurut gue itu yang bikin sebenarnya futsal jadi lebih achievable ketimbang sepak bola gitu. Kalau menurut gue ya. Ya, dan kalau zaman dulu, kalau kalian sadar bahwa lapangan futsal tuh ada di mana-mana. Iya. Yes. Setelah 2000-an ya. Iya, kebalikannya lapangan padel sekarang ya. Lapangan padel di mana? Dulu lapangan futsal ada di mana-mana. Betul. Tapi emang ya karena ini cerita backgroundnya, kita ngebahas grassroots dari SMA udah ada turnamen yang bukan dari yang kayak misalkan brand besar, tapi sekolah-sekolah kadang juga bikin cup gitu kan. Ajang kan. Kalau Jakarta mah tiap minggu ada itu. Ajang eceng-ecengan coy. Ini universitas biasanya bikin buat kompetisi antar SMA. SMA juga bikin Bulcup tuh kan. Bulcup, Alpus Cup, ya. PL Cup juga ada. Lengkap lah, pokoknya intinya lengkap. Anak selatan apalagi lah, barat juga lengkap lah. Tapi ya kalau kita sadar bahwa dari grassroots udah ada, dan kalau kita ngelihat perjalanan tim nasional Indonesia yang segitu panjangnya, dari coach pertama, coach Jasin ada di situ, Kensuke, sampai akhirnya coach Hector Soto ada di sana. Ini berarti membuktikan bahwa sebenarnya kita memiliki harapan yang sama dengan e-sports kita di sepak bola, karena rental PS ada di mana-mana, ngebuat kita juara dunia. Oh, itu tempat training camp. Itu training camp. Training campnya grassrootsnya di rental PS. Tapi itu bener loh. Iya, di gang-gang ya. Nah, kita bisa berharap dong bahwa tim nasional futsal kita kalau memiliki grassroots yang sama seperti kalau kasar kan setiap sekolah pasti punya lapangan futsal. Yes. Iya kan, gak ada lapangan bola gak banyak. Sama kayak setiap komplek ada rental PS. Iya lagi. Grassrootsnya sama, ya kan? Sama dasarnya sama. Yang main banyak, game yang dimainin juga sama. Ya kan, dan ngebuat kita udah juara dunia tuh di bagian situ. Di bagian elektronik. Ya kan, e-sport, elektronik sport ya. Tapi di futsal kita sampai final. Gue mau nanya sama Labib sama Reza deh. Lu nyangka gak kita sampai final? Gua dulu ya. Kalau untuk main di Indonesia, gue 50-50, tapi gue punya harapan. Harapan doang kan? Harapan doang. Kalau nyampe final, semifinal aja menurut gue udah bagus banget. Kalau gue lihat bracketnya, kita berarti akan ketemu. Nih kalau kita juara grup, kita ketemu antara Vietnam, Thailand nih. Tapi ternyata Vietnam jadi lawan kita. Saling mengalahkan juga dengan Vietnam, apalagi rekor terakhir di SEA Games kita kalah 1-0 juga. Nah, di situ gue bilang, tapi gue masih yakin sih kita punya kemampuan untuk mengalahkan Vietnam, tapi pertandingannya ketat dan kejadian kita menang dengan 3-2. Kita selalu sama Vietnam tuh gak pernah jauh. Biji merecet anjir nonton banget deg-degannya sampai terakhir. Dan pas nyampe lawan Jepang tuh sebenarnya gue
Jepang nih 4 kali juara, 10 kali final. Kita ketemu dulu, kita dibantai-bantai. Terakhir ada perkembangan di 2022 cuma kalah 1 gol doang. Bisa nggak ya? Pas harapan menggila tuh pas golnya Samuel Eko ya. Ataupun Firman. Golnya Firman, gue lihat gila ini kayaknya kita bisa nih untuk ke final. Bener kejadian kita golnya. Tapi awalnya lu nggak menyangka Indonesia Nggak menyangka tapi punya harapan aja. lolos grup atau nggak perempat semifinal udah aman, udah kayak pencapaian tersendiri ya. 4 besar sih, 4 karena besar ya. selalu didengungkan dulu tuh di lapangan futsal ketika PFL tuh Big Four Asia, kita harus jadi Big Four Asia. Itu harapannya. Tapi udah hampir 7, 8, 9 tahun yang lalu Mas. Tapi baru kejadian 2026 ini kita selalu berpikir kita tuh kita menghargai Thailand, kita menghargai Jepang, kita menghargai Iran, tapi kemarin di kejuaraan 2026 ini kita bisa masuk final sih, buat gua udah hebat banget. Ya, kita menghargai Jepang dan juga Iran dengan mencetak gol banyak. Reza sendiri lu ini enggak lu ekspektasi lu kayak anjir, gue kayak pas baru timnas main tuh mikir ya udahlah semifinal udah alhamdulillah sama kayak Labib atau beda sendiri. Kalau gue ngeliat lolos dari fase grup peluangnya gede banget. Tapi gue yakin emang nggak mudah karena kayak kemarin lawan Kirgistan, lawan Irak kan juga susah sebenarnya. Perlawanannya hebat banget. Kemudian ketika Bagan ini terima kasih buat Bang Fenar Huta Barat ya. Iya bener lagi. Drawingnya bagus Bang banget. Wangi dia. Karena grup C itu gila tuh, ada Jepang, Uzbekistan, Tajikistan. Grup D juga Iran, Afgan. Betul, Afgan Lagi tajam-tajamnya nih. Rosa. Beda. Ku buka kacamata. No Afgan. Tua lu kaskus lu emang lu ya. Tapi masih buka BB17 kan lu. Beli BB Bolt. Tapi kalau drawing tuh emang bagus banget, cukup menguntungkan buat kita karena kita lolos dari fase grup pun ketemunya Thailand Vietnam yang kita udah ketemu baru bulan sebelumnya di SEA Games. Dan kita udah tahu betul bagaimana cara menghadapi Thailand, bagaimana cara menghadapi Vietnam. Cuman gue dari awal ngerasa kalau kita pengen punya peluang lolos ke final, kita harus juara grup. Agar terpisah dengan bagannya Iran. Ya karena mau nggak mau Iran itu dalam level yang berbeda bahkan dengan Jepang. Another level bro. Dan gue ngerasa kalau kita lolos ke semifinal, kita lebih punya kans mengalahkan Jepang dibandingkan mengalahkan Iran. Dan itu benar kejadian kan, ketika kita bisa mengalahkan Jepang, akhirnya kita ketemu dengan Iran. Dan buat yang nggak tahu, Iran itu dari 17 kompetisi mereka juara 17 edisi, juara 14 kali. Dari 110 pertandingan sebelum menghadapi Indonesia di final, mereka itu hanya kalah 4 kali di waktu normal. 110 bayangin, 110 hanya kalah 4 kali di waktu normal, 1 kali kalah di adu penalti. Jadi sekuat itu lawan yang kita hadapi. Dan 3 pemain kuncinya itu Moslem Olat Gobat, Salar Agapur sama Hosen Taebi. 3-3-nya pernah membawa Palma Futsal menjadi juara Liga Champions Eropa. Liga Champions Eropa ya. Iya bukan Liga Champions Asia, Liga Champions Eropa. Liga Champions Asia mah Nagoya Oceans. Lawan kita di semifinal pemainnya banyak. Jadi memang ini udah di atas ekspektasi dan ketika masuk final tuh gue dalam hati juga kayak oke, kalah tapi kalau kita kalah 3-1, 4-2 gue udah sangat bangga dan ternyata begitu. Dan gue cerita sedikit, Hector Soto ketika direkrut walaupun gue nggak bilang gue yang ngedatengin ya, tapi gue ada dalam proses perekrutan itu, pemaparan yang dikirimkan oleh Hector Soto, dia bilang di tahun 2024 4 besar Asia unrealistic katanya. Jadi dia pun selalu bilang ketika di press conference itu dia selalu bilang kalau ini tuh udah beyond apa yang dia inginkan gitu, bisa masuk ke final. Gue waktu wawancara sama Labib yang di acaranya Aqua juga, dia juga bilang unrealistic, pokoknya kita yang penting just do better. Ya lakukan yang terbaik, lakukan terbaik. Nah, match by match. Betul, match by match. Yang penting ada perkembangan, ada progres sana. Nah, Ros, lo kan dari match pertama ada nih di stadion. Enggak, Korea doang gue gak nonton. Oh ya, Korea itu kan di mana? 5-0. Kalau gue pikir-pikir kita paling gampang lawan Korea ya. Betul. Iya. Kebalik ya. Tapi gini Mas, Korea lawan Kirgistan 3-2. Tipis. Korea lawan Irak itu Korea nyaris menang malah. Jadi sebenarnya Korea pun gak jelek-jelek amat. Berarti kita yang jago banget dibanding. Nah, atau Koreanya udah kebanyakan dibawa ke Chunggiwa kali ini. Chunggiwa. Dikasih soju banyak banget. Mana? Atau LOE kayak mana?
Chung Giwanya deh. Oke. Mana Chung Giwa pick lagi. Ya, Yang jauh, jauh. Chung Giwa kita ke Chung Giwa ya kan. Sekasih soju banyak banget ya kan. Nah tapi aneh sih 5-0 tapi yang lain tipis-tipis sih. Nah, Iya. itu Jadi. Lo expect lu sama kayak Reza sama Labib gak? Ya sebenarnya gini, gue itu yang pertandingan pertama belum nonton, tapi gue nontonnya di TV kan, dan itu gue sambil ngelihat percakapan di grup Telegramnya Box to Box Bola. Itu kan percakapan itu konstan tuh di grup Telegram tersebut, dan pada bilang gila nih dominasi banget gitu, complete domination dan segala macam. Dan di situ gue ngerasa bahwa oke, ekspektasi gue adalah ketika nanti lawan Kirgistan, seenggaknya ini bakal lebih gampang gitu. Dalam artian kayak gini, kita udah bisa dominating sebuah sebuah tim gitu ya. Berarti kan lawan berikutnya nih seenggaknya bisa nunjukin sebuah peningkatan. Tapi ternyata lawan Kirgistan itu ternyata susah gitu. Iya. Susah banget. Gue inget beberapa kali kita kejar-kejaran 3-3. Iya Sempat 3-3 gitu, sempat 3-3, dan gue ngeliat di situ pertama kali yang namanya power play itu oke, ini sama kayak sepak bola. Perkara keunggulan numerikal, keunggulan jumlah gitu, dan yang bikin itu jadi susah adalah intensitinya. Nah, Indonesia menghadapi Kirgistan power play itu cukup disiplin. Walaupun gue ngeri juga nih anjing ditekan kayak gitu ya dengan intensitas kayak gitu, gue agak-agak ngeri juga gitu. Nah, tapi setelah bisa melewati Kirgistan tersebut dan kita udah pasti lolos gitu ya. Berikutnya lawan Irak nih gitu kan. Nah, Irak ini fisik mainnya gitu. Selalu Mainnya fisik fisikal. gitu, dan di dalam sebuah ruang sempit yang kalau misalkan lu duel nggak punya banyak ruang untuk kabur gitu istilahnya ya. Keunggulan fisik itu kan penting ya sebenarnya. Nah, itu agak kesulitan di situ gue lihat, tapi bisa satu-satu gitu. Nah, di situ gue ngelihat bahwa oke, Indonesia ketika menghadapi sebuah situasi berat ternyata masih bisa nggak goyah gitu loh. Selalu bisa keluar dari keadaan tersebut, karena gue udah ngeliat di Kirgistan itu udah 3-3 segala macam. Oke, ini berat nih. Ternyata 5-3 bisa keluar dari keadaan berat gitu. Jadi dari 2 pertandingan yang gue nonton itu gue rasa komposisinya bagus nih. Makanya ketika menghadapi Vietnam yang gue baca-baca bakal berat gitu ya segala macam, gue nggak ngerasa inferior kalau misalkan menghadapi situasi berat lagi. Terbukti 3-2. Jepang juga sama gitu loh, kondisinya itu kan berulang kali balas-balasan, apalagi si Kazuya Shimizu itu kan agak-agak dalam tanda kutip brengsek gitu, itu susah banget dijagainnya gitu, teknikalnya bagus gitu. Gue pikir gue nggak sama sekali nggak khawatir ketika Indonesia berada di dalam posisi tertekan gitu, karena sekali lagi gue ngeliat mereka bisa keluar dari itu gitu. Dan emang Indonesia tertinggal, tapi setuju nggak dengan gue nggak tahu ya, ini in my opinion aja ya. Menang lawan Vietnam tuh sangat krusial untuk perjalanan Indonesia sampai final. Kalau gua sih karena ada 2 penyelamatan luar biasa Habibie itu kayak itu kalau imbang atau apa tuh kayak menurut gua ya final tuh kayak gua kalau gua pribadi ya saya Jepang juga krusial, tapi menang lawan Vietnam tuh menaikin mood, naikin semuanya buat di timnas juga. Kalau gue sih pastinya setiap Peter Duri gimana Peter Duri? sorry jatuh. Yang sebenarnya sih dari awal ya Mas ya, dari lawan Korea, lawan Kirgistan, dan kita dipastikan lolos sebagai juara grup tuh udah memberikan satu advantage besar buat timnas Indonesia yang berjalan. Tadi Reza bilang kita jadi menghindari Iran di babak semifinal, dan lawan Vietnam tuh salah satu big match-nya Indonesia di Asia Tenggara gitu, di kawasan Asia Tenggara. Jadi apapun laga melawan Vietnam dimenangkan di babak apapun pasti sangat berpengaruh sama psikologis para pemain Indonesia, dan itu terbukti kita udah masuk 4 besar juga, walaupun ini juga bukan, biasanya kan Piala Asia itu jadi kualifikasi Piala Dunia tuh. Kok enggak sekarang? 2028. Okay. Terakhir tuh ya. Karena Piala Dunianya 4 tahun sekali, Piala Asianya 2 tahun sekali. Ya. Karena 2024 kan terakhir, dan kemudian pas gue lihat, wah, lawan Vietnam pun kita bisa menang. Di situ moral anak-anak Indonesia pas lawan Jepang sih beda sih, karena kita ngelihat sekarang secara ranking aja Vietnam juga di atas Indonesia. Bahkan Vietnam itu setelah Vietnam tuh masih Uzbekistan. Betul. Baru Indonesia. Jadi apapun hasil melawan Vietnam di babak apapun jelas akan meningkatkan, menjadi boosting spiritnya timnas Indonesia. Yeah. Nah, ini perjalanan udah jelas ya. Misalnya kita juara grup, kita menang lawan Vietnam, menang lawan Jepang secara dramatis sampai perpanjangan waktu, ya kan? Di perpanjangan waktu nyetak 2 gol, di mana sebenarnya kita bisa kill the game lebih cepat, tapi ya banyak kejadian di sana, power play menjadi masalah tim nasional Indonesia. Tapi kalau kita berbicara tentang final,
gue sempat lemes ketika kebobolan cepat. Kayak ya gampang. Jose Taebi. Gue kayak anjir. Dan golnya kayak Iya, gampang banget ya. Iya. Lu yang nonton lu siaran kan? Siaran Lu nonton stadion, lu di stadion kan. Lu kayak ya elah masa kita di Bandai sih. Iya. Lu ada perasaan gitu enggak? Gua sih Pas ngeliat anjir itu golnya beneran cepet banget Bil. jujur itu kan kayak under 3 menit ya golnya Hossein Iya, Taibi itu menit under 17 3 menit. ya. Iya menit 7 menit. Sisa 17 menit. Di babak pertama dan gua ngeliat langsung menunjuk sebenarnya kalau kalah telak kalah di bantai gua enggak. Cuma memang kita pas ketemu Iran terakhir di 2022 2 menit pertama kita kebobolan 2 gol. Itu Di 2022 gue bilang gue dalam hati gue jangan sampai terulang lagi sampai terulang lagi Tan. Kemudian yang gue salut adalah respon cepatnya Indonesia. Itu Hector Soto nggak panik. Gue ngeliat Indonesia ayo bangkit lagi bawa lagi bikin lagi kalau bahasa anak futsalnya. Dan dibalas cepat sama nggak lama kan dibalas Nggak sama lama, betul. Regun. Itu menurut gue itu udah respon yang nunjukin kalau kita hanya sedikit sekarang levelnya di bawah Iran. dan setelah ketinggalan 1-0 tuh Indonesia selalu memimpin. Ya. Ya kan lu di stadion atmosfer gimana Ros? Atmosfernya itu seru karena gini. Jadi gua itu yang di pertandingan terakhir khusus pertandingan final gua tuh di tribun paling atas gitu. Dan itu Udah nggak bisa dibawa lagi tuh bang. udah nggak bisa dibawa lagi. Jadi udah penuh. Oh iya. Dan hari itu gua nggak bisa pakai ID card sebagai kreator karena penuh kan. Jadi Iya. Mas ini maaf banget nggak bisa di tribun media gitu. Harus Jadi di atas. ya jadi pakai tiket gitu. Ya udah akhirnya pakai tiket. Gua di tribun atas. Yang menarik dari sebuah tribun atas kan lu bisa entah itu sepak bola atau futsal, lu bisa ngeliat pergerakan pemain dengan Utuh lebih ya? jelas ya. Utuh Iya, iya. banget. Yang bawa bola kayak gimana, yang nggak bawa bola gimana. Nah, futsal itu kan lebih kecil. Itu lebih enak ngeliatin movement para pemainnya itu dalam sebuah kayak kalau bola tuh di area-area kecilnya gitu. Iya, iya, Nah, itu di tribun gue itu pada oper sini seru gitu loh. Iya. Seru. Penonton animated tuh apa ya? Selalu Oh, iya, iya. bergerak lah, bergejolak, ngasih tahu ini oper sini dan itu seru banget karena buat gue jadi bisa lihat bagaimana cara Iran merotasi pemain, bagaimana cara Indonesia bertahan, rotasi pemain hand off gitu juga itu kayak gimana. Nah, yang bikin gue agak deg-degan adalah Iran itu punya keunggulan 1v1. Itu bagus banget. Jadi tanpa mereka harus power play, mereka tahu gimana caranya progres bola ketika udah lewat setengah lapangan gitu. Jadi misalkan gue bawa bola dari belakang nih. Indonesia kan masih kayak gitu ya. Ada bola dari belakang gue akan long ball ke depan. Itu masih ada kecenderungan kayak gitu tuh lawan Iran. Nah, Iran enggak. Gue akan 1v1 sama yang marking gue bawa bola sampai depan. Sementara gue bawa bola sampai depan, itu pemain-pemain yang di dalam areanya Indonesia itu bakal terus bertukar posisi gitu. Dan gue sering kali melihat ketika gagal itu mereka akan koordinasi ulang gitu. Enggak, gue maunya bola harusnya ke situ, harusnya ke sini gitu. Jadi beneran ada orkestrasinya gitu. Gue ngeliat interaksinya mereka. Makanya ketika mereka berulang kali tendangannya gagal, Tiang berapa kali ya? Berulang kali ada itu. mungkin 4 kali. Iya, ada. Mungkin nah di situ kan mereka gagal tuh nendang keluar kena tiang itu disorakin kan sama pendukungnya Indonesia gitu. Itu dianggap ya udah sebuah kegagalan. Cuman gue nggak ngeliat Iran khawatir karena mereka tahu gitu. Gue emang pengen ngarahin tendangan ke sini karena posisi pemainnya di sini gitu. Orkestrasi kayak gitu yang menurut gue ini susah banget buat dihadapin. Bahkan ketika mereka nyamain kedudukan power play, itu kipernya siapa sih nomor 7 itu? Karimi. Karimi gitu. Karimi. Itu kan juga kayak dia gerak diagonal tiba-tiba gerak diagonal terus kemudian bola ditendang masuk segala macam gitu. Jadi gue pikir dengan gue nonton di atas gue ngeliat anjing nih caranya bahkan tanpa power play mereka udah bisa progres bola dengan cara yang lebih efisien gitu loh. Itu yang menurut gue Indonesia agak kurang di situ. Nah ini yang menarik gitu. kalau misalnya tadi Rossi bilang semua penonton pada ngoper sini karena yang tadi yang di awal kita bahas bahwa grassroots futsal tuh ada pasti di setiap anak SMA kayak kita nih ada karena lu tahu pasti lu main lu ngerti gak sih karena olahraga misalnya istirahat lu main futsal. Nah ngomongin final gak usah final deh dari babak knockout deh. Masalah Indonesia ketika lawan tim power play pasti kebobolan. Apakah ini ngebedain Indonesia dengan tim-tim lain? Maksudnya dari Jepang, Iran gitu. Sebenarnya power play itu kita defense power play bagus banget ketika SEA Games, ketika di Asian Futsal Championship kita nggak pernah kebobolan tuh lawan power play. Tapi kan futsal ini olahraga yang juga berkembang sangat cepat. Betul. Iya. Jadi kita mungkin nggak expect
Irak power play-nya sebagus itu. Iran baru seperti Irak tuh Irak yang fase grup. Irak Satu sama. Irak tuh power play 20 menit lebih ada kayaknya. Gila tuh ya. Dari babak pertama. Karena mereka ngincar kemenangan Iya. buat ya hitung-hitungannya Juara grup, mereka. iya. Terus Juara grup. juga Jepang itu sebenarnya menurut gua nggak sebagus itu. Iya. Gue sempat langsung ngobrol sama Mas Like Rosi ya. intensity gua bilang, Sebenarnya intensitasnya lebih jelek dibandingkan Vietnam. Vietnam. Vietnam Iya. tuh lebih bagus. Dan Vietnam dapat 1 gol juga dari power play kan. Yang lucu tuh sebenarnya Jepang kebobolan ketika mereka lagi power play. Iya, betul. Pelan terus. Lawan Jepang tuh kita defense power play kita lebih bagus. Ada ide yang Rio harus nge-press nih kalau misalnya Iya. di ini. Itu kita dapat. Tapi lawan Iran menurut gua another level. Karena buat yang nggak tahu, ini kayaknya semua orang banyak nggak tahu sih. Iran itu nggak pakai training center. Wah, Mereka- gimana ya? mereka Profesional, cuman- bro. Cuman Ngumpulin aja. dipanggil, mereka berangkat ke Indonesia, mereka juara, mereka pulang. Karena udah di level yang itu tadi, peringkat Iya, iya. 5 dunia. Ya kalau kita bicara peringkat 5 dunia mungkin sekarang kayak Maroko di sepak bola lah. Oke. Sebagus itu gitu. Jadi memang menurut gua Iran ada di level yang berbeda, tapi kredit buat Hector Soto lagi-lagi ini sangat unreal. Ini sangat Iya. nggak masuk akal apa yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia. Kita bisa 3-1 lawan Iran. Terus kalau kita lihat tuh Hector ini menyiapkan berbagai macam situasi. Jadi ketika di latihan, ketika training center, kan kita biasa nih kalau latihan ada pemanasan, ada situasional, terakhir game situasi. Betul. Kita game situasi kan biasa aja kalau main. 5 lawan 5 dari 0-0. Hector itu game situasinya sedetail. Tim yang satu pemain kartu merah. Oh, dibikin Iya, drama iya. lah ya, Iya. dibikin Situasional. situasi. Sisa waktu 2 menit. Heeh. Skornya 3-1. Gimana caranya yang ini ngejar, yang ini mempertahankan. Jadi sedetail itu sehingga pemain ketika di lapangan kemarin ketinggalan dulu pernah. Iya. Lawan Kirgistan lama Iran. Hobi emang. Ya, kita unggul 3-1 pernah lawan Iran gitu. Kita unggul banyak, kita tahu cara bagaimana memaintenance-nya. Dan menurut gue yang paling gila, Mas Tio, extra time kemarin. Wah, gila sih. Extra time ini 2 kali ya, gue bahas satu-satu. Extra time lawan Jepang, Iya. yang pertama. Lu bisa memikirkan nggak kondisi fisik pemain Indonesia lebih bagus dibandingkan pemain Jepang? Hancur. Iya, iya. Hancur sih itu. Iya. Jepang fisiknya benar-benar kendor di extra time. Kita press masih dengan cara yang sama seperti ini baru awal pertandingan. Dan Yes. gol yang didapatkan Regun, gol keempat itu dari pressing di depan. Dan Iya. Betul. itu menunjukkan kalau kita physically, tactically, mentally sangat siap di turnamen ini. Dan kemudian ketika menghadap Iran, kita digempur sepanjang babak kedua di fase Iya. normal. Tapi di extra time ada yang nggak nyangka nggak? Ada yang nyangka nggak? Nizar main dan kita yang menguasai jalannya extra time dan itu nggak disangkal Iran. Jadi menurut gue ini sesuatu yang nggak realistis sebenarnya Indonesia bisa main 5 sama. Kalau kata Hector, kita bikin Iran sampai penendang penalti ke-6 buat jadi juara. Sudden death. Dan menurut gue Iran pemainnya kata-ketir tuh. Gue tahu banget mukanya udah kata-ketir semua. Iya, Bang. iya. Sebenarnya yang pertama aja, yang gagal yang pertama tuh ketar-ketir. Udah kata-ketir semua tuh muka. nah jadi tuh. menurut gue emang ini Hector selalu bilang ini kerja keras dari Semua tim ya. dari pemain dia bilang saya bukan pembuat sejarah, Dia selalu ya. pemain yang bikin sejarah. Tapi ini menurut gue setengahnya otaknya dari Hector tetap. Iya, tapi kan dia di sana dan Dia sangat humble. iya benar yang kita wawancara kan juga Humble banget ya. humble banget. Humble banget ya. Sampai akhirnya pas Indonesia, oke lah Indonesia gagal penalti itu another level karena Ya. itu bisa kenapa dibilang babak tos-tosan karena kita nggak pernah ada yang tahu berhasil apa enggak dan penalti di futsal itu sangat tricky, jaraknya dekat banget bang, digebok kencang banget, nempis juga Allahu alam. Iya. Sebagai penjaga gawang yang main di level SMA, ya kan, saya lebih sering ngelepas tendangan penalti. Ngapain saya tapi kencang banget tuh tendang-tendangan. Tapi emang kalau penalti kiper sih nggak punya beban ya. Bebannya tuh di penendang sebenarnya. karena 99,9% itu udah pasti masuk. Iya. Kedua salah arah aja ya Iya. kan atau bola kepalanan karena pokoknya dari titik penalti ke gawang tuh dekat banget kan. Atau terbang tuh kayak si Shimizu tuh. Wah itu sih. Kalau nggak salah, Itu sih Super Bowl ya. Iya, Super Bowl itu. Tapi emang kenceng banget dan akhirnya yaudah Indonesia kalah tapi kita tepuk tangan dulu buat tim nasional futsal Indonesia. Respect sebesar-besarnya Yes. bisa sampai sini dan buat kawan-kawan atau warga box-box yang menonton atau yang nonton final terus habis itu head speech fuck you. Katro. Nah, Katro anjir lo. Nora. Nora. Tau nggak komen paling Nora? Ada satu paling Nora. Yang bilang kayak gini. yang di posting mulu sama dia. Buka, nggak tahu deh. Dia berkali-kali ngepost tuh. Dia bilang pokoknya Komen pokoknya komen berkali-kali. di IG-nya Israr gaya-gayaan nendang pakai kaki kiri. Nah itu Aduh. Dia nggak Kidal. pakai kiri bang. dia kan kidal. Itu kayak Roberto Carlos gagal penalti. Pakai kaki kanan.
Terus dibilangnya Carlos gaya banget nendang pakai kaki kiri. Kan lo kayak kanan aslinya. Aduh goblok. Bang, bener ada. Nonton dulu deh, nonton dulu jangan lihat kalahnya. Kita tuh gua yang paling mesti di-respect-in lagi adalah stamina. Iya. Mereka mulai sebelum Man United main. Mereka selesai setelah Man United main. Setelah King MU selesai. King Indo ternyata kalah, tapi gue pas kalah sedih coy. Iya. Masa final satu langkah lagi Bib. Iya. Kita bisa menang di waktu normal. Bukan satu langkah lagi, Bang. Satu penendang. Itu ada satu momen yang abis nyetak gol, gue nonton di TV kan. Abis nyetak gol, replay aja gak bisa keputar karena udah nyetak gol itu Indonesia kan. Iran cetak gol tuh. Iya. Iya, langsung dibales. Udah gol lagi kayak replaynya telat diputernya. Golnya gitu. Israr tuh cepet banget Iya tuh kan? kalau di Samuel yang 4-3 ya. Yang terakhir, yang 4-3. 4-3 juga cepet kan itu balasnya. Langsung gol. Bang, bener deh, main futsal tuh stamina, futsal tuh gabungan dari hoki, sepak bola sama basket. Makanya Bang pas kemarin gua siaran tuh selalu sering nih di Indonesia tuh kalau final tuh udah menang 2-0 padahal masih ada sisa 15 menit waktu normal, kita satu langkah lagi menjadi juara. Gua nggak pernah ngomong futsal 1 menit aja bisa 2 gol. Kalian jadi fans MU aja deh, 3-0 jadi 3 sama. Iya. Futsal kan waktu bersih ya. Iya. Terus gue selalu bilang mengatakan kalau lagi siaran apapun, juara itu bukan ketika kalau di level futsal, juara itu bukan ketika lagi sisa 5 menit skor 2-0, tapi ketika udah nyium piala. Iya lu segampang kayak nonton basketnya deh. Basket itu juga kalau udah tipis kejar-kejaran per detik kan. Iya. Sepersekian detik hasil bisa berubah. Betul. Itu sampai kemarin 5 detik terakhir ya kita bisa deg-degan cuy. Yes. Jadi kayak shout out buat Hector Soto, para pemain tim nasional Indonesia, gue sebutinnya Ahmad Habibi, Yep. Muhammad Nizar, Ardian Syahnur, Rio Pangesu, Rizky Xavier, Firman Ardiansyah, Muhammad Iqbal Iskandar, Reza Gunawan, Dewa Rizky, Brian Ik, Yogi Saputra, Syauki Saud, Israr Megantara, dan juga Samuel Eko. Tepuk tangan lu buat pemain-pemain ini. 14 pemain ini yang berlaga di Piala Asia. Jadi setelah kita kalah dari tim nasional Iran yang 1 Asia, 5 dunia. Pertama siapa, Brazil ya? Sekarang Spanyol. Portugal kayaknya. Portugal, porsi tukang jaga. Pokoknya di antara Portugal, Spanyol, Brazil aja. Tapi kan mereka lagi Piala Eropa juga kan? Baru selesai. Baru selesai. Kalah lawan Spanyol final. Yang final yang berarti menang Spanyol. Nah, Spanyol. next buat tim nasional Indonesia apa nih, Za? Kalau Hector kan selalu bilang nih. Jadi gue kalau gue yang ngomong ya takut nggak dipercaya sama orang. Percaya, kita percaya karena Gua percaya. gue udah bro sama Coach Hector, gue sama Labib ya kan. Iya. Jadi mungkin bahan acuan gue ini ya Hector Soto. Jadi Hector Soto itu kan bilang, ini tugasnya lebih dari ini, jangan buat ini jadi fata morgana seakan futsal kita ini udah bagus banget. Kan memang grassroots main, tapi apakah grassroots ini kita udah standar internasional? Apakah di kompetisi-kompetisi SMA itu kita udah main 2x20? Apakah cara permainannya sudah standar internasional? Jadi Hector bilang yang pertama infrastruktur. Itu kita harus membiasakan untuk bermain di parket. Karena selama ini kita lebih banyak bermain di vinil dan juga di lapangan floor gitu ya. Puzzle gitu ya. Yeah. Atau peluran ya tapi peluran itu sebenarnya bagus sih kalau Sebenarnya ya. karena mureh. Tapi jalannya bola lumayan cepat. Beda Jadi ya. parket itu kenapa digunakan sekarang di internasional? Karena laju bola bakal lebih cepat. Nah, kita awal-awal tuh nggak biasa karena kita banyak main di vinil yang agak lambat bolanya bergulirnya. Itu yang pertama, infrastruktur. Yang kedua, kita harus menyampaikan bagaimana cara bermain ini sampai ke level bawah. Itu kenapa ketika Pro Futsal League digulirkan, Hector Soto ini datang ke SMA, datang ke pesantren agar yang di SMA, di SMP, di pesantren gitu juga mereka juga bisa memainkan futsal seperti yang diinginkan oleh Hector Soto. Yeah. Dan yang paling sering disinggung juga kan goalkeeper incorporate. Kalau kata Hector Soto itu bagaimana kiper itu terlibat dalam permainan. Nah, itu juga yang belum ada secara utuh gitu di Indonesia ilmunya, dan memang itu yang kita harapkan bisa dilakukan oleh Indonesia dengan tidak berpuas diri. Ini baru awal lah untuk kita. Toh liga kita juga baru benar-benar kayak diperbagus, diperbaiki, makin banyak turnamen juga lebih berkembang lah ya posisinya ya. Jadi memang ini baru awal yang kita harapkan memang jadi kedepannya mungkin futsal jadi olahraga nasional gitu. Yeah. Kayak orang menganggap Indonesia Kayak bagus bulu olahraga tangkis. apa sih? Kan badminton pasti jawabnya. Nah, nanti kalau misalnya 10 tahun mendatang Indonesia olahraganya bagus apa sih? Futsal. Wih gila. Tapi kalau ngomongin kompetisi, Bib, mungkin banyak nih penonton box to box yang nggak ngeh bahwa kompetisi futsal Indonesia tuh udah berkembang jauh lah perjalanannya sampai sekarang. Bahkan di level Asia Tenggara, Asia pun kita punya nama. Mungkin lu bisa jelasin ke kawan-kawan kita di box to box, penonton box to box nih. Ya kalau gue lihat ya, apalagi gue lagi in charge siaran 4 musim terakhir.
Ngasih tahu. Incharge kan gue bilang incharge. Asik. Gue bukan ngasih tahu aja biar tahu. Nabi futsal. Biar tahu aja itu udah kasih tahu kalau misalnya Iya, gitu. Takutnya gue omongan gue gak dipercaya Lu ganti ya. lah, gak usah gara-gara gue, gara-gara futsal. Iya, gue takutnya orang-orang gak percaya omongan gue, makanya gue disclaimer dulu, mohon maaf ya. Gue ngeliat bagaimana dulu tuh ada momen futsal itu main seminggu sehari sekali bang. Series namanya, sama kayak sekarang series, tapi sekarang lebih masuk akal. Seminggu paling 2 kali doang, itu juga di Sabtu Minggu. Dulu main tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ntar libur 2 minggu, 3 minggu, lanjut lagi. Itu menurut gua nggak bobrok, cuma itu lagi momen berkembangnya futsal di Indonesia. Gimana mungkin federasi nyari skema terbaik, dan perlahan tapi pasti akhirnya mulai buat 2 wilayah. Terus dari mungkin 5 musim terakhir aja 1 wilayah doang ya, udah nggak ada grup kanan, grup kiri. Jadi satu kompetisi full, semuanya ketemu. Ini mainnya home and away? Home away, tapi Home turnamen. Home turnamen lebih tepatnya. Jadi kayak kalau Minggu ini main di Pontianak. Oke, basket minggu ya, depan. kayak Iya, basket. kayak basket dulu. Kayak basket dulu. Iya, ya. basket dulu. Sama tua anjir. Iya, pokoknya lu ada satu kota, lu main di situ terus. Iya, dulu tuh. Nah, sekarang juga kayak gitu. Sekarang, Sekarang cuma lebih masuk akal karena paling seminggu main 2 kali. Weekend doang. Weekend doang, Sabtu Minggu. Sisi penonton juga ramai yang datang kan. Better lah, cuma harus ini juga menjadi perhatian juga kalau bisa di musim ini tuh banyak main di salah satu kota di Tangerang. Di mana Nambo. Ciledug. Gor Nambo, Tangerang, kota Tangerang. Kota. Gor Ciledug. Jangan dong jadi paksa Ciledug dong. Vidi Vici ada tuh lapangan tuh. Tahu itu legend. Legend tuh ada tuh. Itu tempat TC tuh. Iya. Nah, tapi itu kalau ngomongin liga di ini sebenarnya Liga Pro ya. Pro Futsal League. Pro Futsal League. Nah, untuk warga box to box yang pengen nonton Pro Futsal League, ada guideline nggak tim mana aja yang mungkin bisa mereka dukung, kayak Bintang Timur Surabaya, Black Steel gitu itu kan Big Four-nya kan pasti Bintang Timur Surabaya, ada Black Steel, Cosmo JNE, ya papan atas juga. Halus papan bawah. Waduh. Cuma jarang nggak pernah degradasi, cuma di stay aja di PFL. Bertahan terus ya. Bertahan aja lah. Putaran kedua pasti bagus tuh ya. Kayaknya. Iya, putaran kedua pemain baru terus bagus, selamat gitu. Iya, Bagus Himawan. Bukan. Kan ada tuh pemainnya bagus. Dan gua kalau gua lihat sih kemarin ada juga kan Unggul, terus juga ada Unggul FC Kota Malang, terus Pangsuma pastinya, Cosmo juga itu udah 5 terus, kemudian ada Moncong Bulo, ada KLN dan sebagainya. Gua rasa sekarang tuh yang penting setiap minggu ikutin aja futsal. Kalau nonton aja karena siarannya kan juga nggak berbayar ya. Streamingan aja. Bisa lihat Labib. Dengar. Kalau lihat nggak denger aja. Dengar. Dan minggu ini kasih tahu ada apa? Minggu ini ada PFL Nations Cup. Nggak PFL, Nations Cup aja. Futsal Nations Cup. Jadi Futsal Nations Cup itu cup kompetisi nih, Piala Indonesianya futsal. Bermain di Pontianak itu gornya menurut gua pribadi indoor arena terbaik kedua di Indonesia saat ini setelah Indonesia Arena. Wah, itu Gor terpadu Ahmad Yani. Aduh, pemain masih bertahan. Jujur itu ada AC-nya. Betul. Iya, tapi itu pemain masih nahan supaya enggak makan nasi telur tuh. Wah, Jadi yang kemarin di final main bareng tuh jadi musuh hari Kamis. Dan lucunya pemain-pemain hari Senin ini udah pada berangkat. Langsung yang mungkin nggak pakai latihan karena mereka juga dalam masih kondisi yang fit paling cuma butuh tidur mungkin conditioning doang 1-2 hari karena pertandingan pertama kan hari Kamis nanti ya. Tanggal berapa tuh Kamis tuh? Sekarang tanggal 9 berarti tanggal 12 itu pertandingan 8 besar ya, jadi cup competition gitu Piala Indonesianya. Dan semoga dengan banyaknya turnamen yang digelar, maksudnya turnamen pendamping selain Pro Futsal League, bahkan sekarang udah mau ada PFL 2. Ya semakin banyak bibit-bibit. Oh, jadi bisa degradasi naik turun. Kalau dulu kan langsung ke Linus tuh. Liga Nusantara. Klub-klub yang degradasi ke Linus tuh biasanya udah mager banget untuk ikut lagi. Ada yang ikut lagi, paling yang sering tuh beberapa kali sih, gak sering, paling Rafaeli. Sisanya mah pas udah degradasi hilang. Karena harus dari provinsi lagi, Bang. Oh iya, jauh ya, panjang ya Iya. Mending provinsi aja dari kota itu. Iya, biasa ada kota, provinsi. Kota, provinsi, nasional. Oke. Kalau ngomongin Liga Futsal, Ros, lu kan ya pemerhati, kita ngomongin ini lah. Kalau Liga pasti gue aja juga masih belajar sama Labib sama Reza. Lu setuju gak kalau Liga Futsal Indonesia datengin lagi nih banyak pemain, kan waktu itu ada siapa? Richardinho cuy.
Cuma dan- jangan yang Richardinho, gue lebih suka BTS pas datengin punggawanya timnas Brazil di Piala Dunia, Dieguinho. Nah, lu juga Sebenarnya- misalnya kalau ada kompetisi ada pemain bintang atau enggak marquee player lah Marquee gitu. player, benar. Sebenarnya sih ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Iya. Premier League di tahun 90-an itu ketika mereka mulai belajar untuk memarketkan diri dan kemudian meningkatkan mutu kompetisi, yang mana 90 itu kiblat semuanya ke Serie A kan. Pasti. Karena isinya pemain-pemain teknikal semuanya di Serie A gitu. Nah, Premier League pengen mereplika itu, makanya kemudian kita bisa ngeliat pada zaman tersebut Chelsea mulai kosmopolitan, Iya. Arsenal juga tuh eranya Wenger, awal-awal Wenger mulai datengin pemain-pemain Eropa. Tujuannya apa? Biar gaya mainnya Inggris itu diversifikasinya ada, nggak cuman direct football, Kick and nggak rush cuman ya. kick and rush yang waktu itu masih ada juga gitu. Jadi tapi lebih ke gaya main Eropa gitu. Karena dengan masuknya pelatih atau pemain-pemain dari dari luar negeri gitu katakanlah gitu, lu jadi bisa ngelihat atau memperlebar horizon lo gitu. Jadi memperlebar sudut pandang atau ngelihat oh ternyata kalau gaya main yang satu level di atas tuh kayak gini ya. Yeah. Gitu. Jadi lu belajar juga gitu. Jadi makanya gue pikir kalau emang ada tujuan untuk bisa ngundang marquee player gitu ya, yang oke lah nggak yang level Ricardinho gitu, gue sih bakal setuju banget. Yeah. Dengan tujuannya kayak begitu ya, Tujuannya bagus ya. iya memperlebar broaden your horizon. Sama satu lagi ngelihat oh kalau misalkan gue ketemu dia atau yang levelnya sedikit di atas, gue mesti begini, belajar dong jadinya. Ya, ke bawah gitu. lah. Tapi intinya apapun yang dilakukan oleh tim nasional futsal dan juga liga futsal untuk kepanjangan dari timnas ini kan juga dibutuhkan kan. Tapi Sama satu lagi Mas, ini dikit. Baru hari ini nih. Hah? Jadi FF itu bikin kompetisi futsal Indonesia. Hah? Itu seperti PT LIB. Oke. I-League ya, Dan I-League ya. baru saja hari ini meresmikan kerjasama dengan Jose Girardo. Itu direkturnya Palma. Palma Oke, itu Palma. tim yang 3 kali juara Liga Champions beruntun. Hmm. Buat jadi advisernya Timnas. Liga kita. Respect. Nah, Liga ini apa kayak timnas? gitu-gitu. Respect. Liga buat Liga kita. Oh, Jadi, Liga. jadi memang kita melihat mulai ada ke arah fundamentalnya itu. Iya, fundamental karena penting banget dan kita sekali lagi tepuk tangan buat tim nasional Indonesia di mana akhirnya ngebawa orang sadar lagi bahwa futsal tuh ada. Ada. Futsal masih ada di sekitar kita dan tapi sebelum gue menutup episode spesial futsal kali ini, gue mau nanya sama Reza dulu deh. Ini enggak lu ada apresiasi buat coach Hector Soto dan juga staffnya? Gue jujur kalau ngomongin Hector tuh emosional banget ya. Karena gue benar-benar tahu bagaimana cara kita mendatangkan Hector Soto saat itu, prosesnya bagaimana. Tapi gue berterima kasih banyak buat Hector Soto. Dia orang yang sangat humble. Karena menurut gue lu gak masuk akal Hector, ilmu lu sebanyak itu tapi lu bisa sedekat itu dengan masyarakat. Dan gue harap sih sampai 2028 progres yang ingin dia ciptakan itu bisa tercapai dengan dukungan dari semua pihak. Amin. Bip. Kalau gue pastinya gue ingin memberikan kredit besar buat seorang Hector Soto. Dalam interviewnya kan dia bilang nggak usah ngomongin Piala Dunia, Piala Asia aja kita belum tentu nih. Dia aja ngomong kayak gitu ya. Agak kurang ajar tuh di situ tuh. Tapi dia orang yang realistis. Dia realistis. Udah nggak usah ngomongin Piala Dunia, kita Piala Asia dulu aja. Tapi ngeselinnya apa dia? Dia realistis tapi di belakang pengen juga Iya, pengen juga juara, pengen juga menang Malu gitu tapi ya. good sih. Ya, Malu- tapi malu- tapi dia mau. mati. Ya, lanjutan dari gue ya, semoga walaupun lu di depan media lu kayaknya pesimis mulu, tapi ternyata di atas lapangan lu memberikan hasil yang terbaik. Semoga kunci terakhir atau tiket terakhir, golden tiket Piala Dunia 2028, even kita jadi tuan rumah atau nggak jadi tuan rumah, tetap lu yang ada di bench. Amin. Apakah coach Hector adalah fans MU kali ya? Pesimis mulu. Celta Vigo. Ya dia jangan pasti fans MU, gue rasa dia ngarep-ngarep enggak deh, pesimis dia ngarep ternyata menang mulu. Iya. Ros lu gimana, Ros? Yang gue harapkan tentu saja sih membenahi fundamental ya, apapun itu ya kompetisinya di nasional juga gitu. Karena balik lagi kita ngeliat yang udah sukses olahraga kita yang mendunia, bulu tangkis. Iya. Itu punya sirkuit nasional. Sirnas ya. Betul, punya fanbase yang mengakar di di grassroots gitu. Jadi gue berharap siap apapun itu sebenarnya sih olahraga di Indonesia, futsal, basket, bahkan sepak bola, membenahi fundamentalnya gitu. Jadi kita nggak melulu bicara ceiling tapi melupakan floor. Ya enggak? Ya, floor itu penting gitu. Sebab kalau floornya kita buat berpijak nggak kokoh gitu ya. Gimana kita mau mencapai ceiling gitu. Oh sama ini Mas Ros yang tadi kita bahas sebelum Take. on air. Hector di pemaparan ketika pengen ditunjuk sebagai pelatih timnas, satu kata yang sangat bagus dari dia. Apa? Piala Dunia itu nggak 4 tahun sekali.
Piala Dunia itu setiap hari. Woi. Jadi kalau mau main di Piala Dunia nggak bisa persiapannya 4 tahun sekali ya, setiap hari harus dari sekarang. Oh. Ya, semoga dengan runner up Indonesia hasil yang luar biasa di luar ekspektasi banyak orang dan mengejutkan seluruh dunia karena semua orang ada yang menyangka bahwa tim nasional Indonesia bisa sampai final, bahkan membuat Iran last push sampai their limit lah, sampai dia limitnya udah mentok-mentok banget. Lu mesti lihat kalau kalian ada kesempatan lihat tayangan ulangnya ketika para pemain Iran itu gagal penalti pertama, mukanya kenceng banget bang. Gue yakin tuh biji pada merecat semuanya anjir. Jadi kayak wood gitu. Kayak kalau konser kayak wood. Tapi sekali lagi kita tepuk tangan buat tim nasional Indonesia. Thank you semua para pemain tim nasional Indonesia, seperti banner yang ada di belakang di dadaku. Yang lagunya itu tuh. Iya, di dadaku kamu ada semua. nama Isinya kamu semua. Isinya nama kamu semua. Sukses terus tim nasional futsal dan juga maju terus futsal Indonesia. Semoga kita bisa mulai dari klub, dari level Asia Tenggara, Asia, dan bahkan ke Piala Dunia. Amin. Bye-bye.